Halo teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi ke materi video berikutnya, yaitu mengenai Advance in Digital Imaging. Sebelumnya, tentu kita perlu cari tahu dulu ya pengertian dari digital imaging itu sendiri, apa gitu ya. Dan digital imaging itu sendiri bisa diartikan ya sebenarnya banyak ya deskripsi yang bisa menjelaskan, tapi yang mungkin bisa aku kumpulkan dan aku bisa berikan ke teman-teman kayak pengolahan visual yang dilakukan menggunakan teknologi komputer atau digital menjadi sebuah image baru. Biasanya digital imaging ini sebagai tools yang bisa digunakan untuk merealisasikan goals visual atau tujuan visual yang ingin dicapai. Jadi mungkin kalau di kondisi realnya, di realitanya gitu, misalnya itu sulit dilakukan atau mungkin impossible gitu. Nah, dengan menggunakan teknik digital imaging ini, jadi semuanya bisa gitu. Contohnya kayak foto yang ada di sini, seekor ayam ini bisa pakai kalung segala macam, bertelur emas dan membawa sebutir telur gitu. Itu kan kayak dilakukan atau dipraktekkan di dunia nyata ini kayaknya susah. Bisa menangkap ayam, terus ayamnya disuruh pose gitu kan juga susah ya. Nah, tapi dengan teknologi digital imaging ini kita bisa membuat sebuah visual baru sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi ya. Kita hanya dengan mengumpulkan kumpulan gambar-gambar atau image-image stock lalu bisa dikumpulkan menjadi satu sebuah image baru yang sesuai dengan tujuan visual yang ingin kita capai. Dan digital imaging ini banyak sekali kegunaannya. Biasanya itu dipakai di mana aja gitu ya. Yang pertama itu biasanya digunakan untuk foto retouch, misalnya sebuah sesi foto fashion, fotografi gitu, digital imaging itu bisa untuk meningkatkan atau misalnya untuk membuat lebih bagus karya atau kualitas foto kita gitu. Jadi misalkan ke foto itu kan kadang ketika mengambil sesi foto mungkin ada hal-hal yang mungkin nggak semuanya berjalan sesuai rencana atau hal-hal non teknis dan ya nggak semuanya perfect gitu ya. Tapi kita bisa memperbaiki itu misalnya di digital imaging tadi gitu, di foto retouch ya. Kalau paling umum biasanya kalau untuk foto model atau foto fashion ya beauty retouch gitu ya, skin retouch, jadi mungkin kulitnya, wajahnya itu bisa diperbaiki atau dibikin lebih estetis gitu ya, sehingga bisa terlihat lebih bagus kualitas image-nya. Atau kayak misalkan tadinya nggak ada objek apa, bisa ditambahin atau mungkin warnanya juga bisa di-improve, yang tadinya mungkin warnanya agak gelap atau kusam bisa dibikin lebih cerah, segala macam. Itu salah satu hal yang disebut digital imaging tadi, proses pengubahan image visual tadi. Nah, yang paling umum itu ya untuk di retouching foto. Lalu juga bisa dipakai untuk photo manipulation. Jadi ini lebih kayak tadi kreasi foto yang mungkin impossible atau nggak mungkin dilakukan di dunia nyata, itu bisa dilakukan di Photoshop misalnya di toolsnya. Jadi digital imaging-nya kita bisa berandai-andai atau sesuai imajinasi kita itu bisa kita buat menggunakan tools ya. Misalnya di case ini kita menggunakan Adobe Photoshop. Gitu. Jadi sebuah proses membuat image baru based on dari image-image yang sudah ada. Jadi misalkan di sebelah kiri mana mungkin ya ada jalan bisa muter-muter kayak gitu ya. Nah, tapi ini dibikin seolah-olah motornya itu bisa melewati itu dan kita bikin track-nya yang muter-muter itu juga menggunakan teknik DI. Dan kemudian dari rumah yang sebelah kanan ini rumah bisa ditumbuk-tumbuk kan nggak mungkin juga. Tapi di sini bisa dibikin sedemikian rupa jadi sebuah image dengan kualitas image yang bagus pula. Ya, ini juga berikutnya ada digital imaging bisa dipakai di 3D render. Jadi kalau tadi itu menggunakan banyak image foto gitu ya. Dan kita ternyata bisa recreate sebuah scene itu menggunakan teknologi 3D. Dan teknologi 3D kan dibuatkan based on komputer ya. Jadi ya sama juga. Dia melalui proses digital imaging. Nah, biasanya ini bisa benar-benar kita juga bisa bikin kreasi sesuai ke hati kita gitu ya. Jadi nggak terpaku, kita bisa mengejar estetis visual kayak misalkan contoh di sini botol Pepsi, ini kan nggak mungkin ya, kita susah membuat efek air bisa mengelilingi dan botolnya bisa terlihat kayak gitu posisinya di scene foto itu kan susah bikinnya, tapi kita bisa recreate di 3D dan hasilnya pun akan tampak bisa realistis seperti aslinya. Padahal itu sebenarnya 3D render. Ya meskipun kadang ada post productionnya itu bisa masuk di Photoshop lagi, diperbaiki lagi, di-adjust lagi, ya itu juga sama masih dalam proses digital imaging. Jadi kita bisa membuat sebuah scene atau merecreate sebuah scene menggunakan tools 3D. Dan software 3D itu banyak ya, bisa pakai Blender atau Cinema 4D atau 3D Max.
itu bisa untuk membuat scene 3D seperti ini gitu, dan akhirnya bisa di-render dan hasilnya pun realistis, tidak tampak seperti 3D gitu ya, benar-benar tampak seperti foto beneran, padahal sebenarnya dia adalah recreate 3D. Dan ini juga termasuk salah satu penggunaan dari digital imaging tadi. Dan keseluruhannya nih, biasanya penggunaan yang paling umum dan yang mungkin praktikal yang bisa kita praktekkan dan bisa dekat dengan kita sehari-hari itu biasanya digunakan untuk creative ads. Ya, untuk membuat poster-poster iklan atau promo, itu bisa menggunakan teknologi atau dengan teknik digital imaging. Dan ini kita mungkin sering lihat ya, image-image ini gitu, dan biasanya itu juga penggabungan ada dari foto, kemudian bisa digabungkan dengan render 3D scene tadi, menggunakan 3D, dan kemudian diolah lagi juga, menggunakan di Photoshop, ditambahin efek segala macam, atau ditambahin ilustrasi, doodle, atau di recreate scene-nya, dikumpulin lagi foto-foto efeknya. Meskipun mungkin fotonya nggak sedramatis, ya misalnya contohnya di iklan yang Gojek gini yang di pojok kanan, ya mungkin ketika foto nggak sedramatis itu ya, dan mungkin stok fotonya sebenarnya hanya naik motor aja biasa gitu, tapi kelihatannya tuh kayak seru sebuah adegan kejar-kejaran gitu kan. Itu di recreate-nya itu menggunakan teknik digital imaging. Jadi kayak menambahkan efek kayak tembak-tembakan, ada apinya, ada debu-debu atau asap-asap yang keluar, itu jadinya berasa lebih dramatis gitu. Padahal semuanya itu sebenarnya di recreate menggunakan teknik digital imaging. Dan nanti kita juga akan mempraktekkan juga ada 2 study case yang akan kita kerjakan hari ini. Kita coba untuk merecreate sebuah teknik digital imaging ini. Yang pertama kita akan melakukan beauty retouch, yaitu tadi kayak contohnya yang di penggunaan pertama foto digital imaging tadi menggunakan foto retouching. Jadi kita akan retouch sebuah image sehingga nanti kualitasnya bisa lebih bagus dan seperti fashion yang mungkin teman-teman bisa lihat di majalah-majalah atau di iklan-iklan fashion yang pernah teman-teman lihat. Kita akan mulai dulu pertama di study case beauty retouch ini. Dan udah ada aku sertakan juga asetnya, hanya 1 foto, tapi nanti kita akan retouching bareng-bareng. Ya, kita sekarang udah masuk ke Photoshop dan juga udah membuka file aset yang akan kita proses editingnya gitu. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada 1 foto contohnya, foto model, dan foto aslinya seperti ini ya. Dan mungkin ini lebih terkesan ya, mungkin teman-teman lebih kelihatan dia realistis ya, karena mukanya, tekstur kulitnya pun juga nggak seperfect yang sering kita lihat gitu. Tapi nanti kita akan improve dan memperbaiki kualitas image dan juga warna, serta kita akan retouching skinnya juga, sehingga nanti akan terlihat lebih beda. Mungkin sebagai gambaran buat teman-teman, nanti kita akan ekspektasinya, goals-nya kita akan buat seperti ini. Kita bisa bandingkan before-nya seperti apa, dan nanti kualitas foto atau after-nya setelah kita retouch nanti akan seperti apa. Dan ini akan aku tunjukkan caranya. Dan teman-teman bisa praktekkan juga dengan Photoshop teman-teman. Sekarang kita akan mulai masuk untuk step yang pertama, yaitu kita tentu akan membersihkan dulu atau kita menghilangkan noda-noda atau mungkin tekstur di mukanya yang mungkin kurang rata ya. Itu bisa kayak misalnya ada jerawat atau misalnya tekstur kulitnya ada yang belang atau apa, atau mungkin dari fotonya itu memang ada rambut yang mengganggu di wajah. Nah, itu bisa kita hilangin dulu, kita bersihin dulu. Toolsnya di sini sebenarnya ada banyak, teman-teman bisa pakai yang ada di sini. Di bagian bawahnya eyedropper, di situ ada spot healing brush, ada remove tool, healing brush tool, patch tool, content aware. Nah, itu sebenarnya yang mungkin dominan bisa kita pakai adalah healing brush ini dan juga clone stem juga kalau diperlukan. Ya, oke. Kalau spot healing itu nanti kita langsung gini aja. Teman-teman tinggal bersihin, misalnya kayak ini udah mungkin ini bulu mata ya, yang kelepasan. Nah, kayak gini kita bisa bersihkan dulu. Atau mungkin freckles-freckles di kulitnya itu bisa kita bersihkan. Tulisnya banyak ya, bisa healing. Kalau healing itu kita perlu
ambil contoh teksturnya dulu, baru kita brush ke area yang akan kita bersihkan. Nah, kayak gini misalkan di kulitnya ada warna yang belang atau noda, itu bisa kita bersihkan dulu untuk step yang pertama. Kita ambil sampel dengan klik Alt, kemudian kita brush ke area yang ingin kita bersihkan areanya. Kita ambil sampel yang terdekat. Oke. Oke, seperti ini yang ada titik bekas mungkin antingnya dari modelnya, ini bisa kita hilangin juga. Menggunakan healing brush tool. Jadi kita tekan Alt, kemudian baru brush, tekan Alt, brush gitu. Jadi kita pilih pattern atau tekstur yang di sekitarnya, kita brush. Nah, ini kayak ngilangin rambut yang ada mungkin nutup-nutup di segi sedikit di atas ini, kita Alt, kemudian kita brush. Nah, di sini kayak lebih gelap, kita brush juga. Gunanya sama kayak brush, jadi teman-teman tinggal atur aja dengan kurung buka yang kurung kurawal atau kurung tutupnya untuk memperbesar atau memperkecil ukuran brush. Jadi kalau main kecil kan biar bisa masuk ke area-area yang detail. Kalau misalnya areanya luas ya bisa pakai yang ukuran brush besar sekalian biar cepat. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Photoshop versi yang lebih baru ya, misalnya kayak contohnya di sini aku 2024, itu ada satu tools yang teman-teman perlu coba dan itu akan lebih memudahkan kalian ketika ngebersihin muka kayak ini. Itu adalah menggunakan remove tool yang ada di sini. Jadi ini otomatis dari Photoshop, tools baru ini, di mana kita akan lebih mudah untuk membersihkan kayak tadi tuh contohnya misalnya mau clone stem atau mau healing brush itu bisa menggunakan remove tool ini langsung. Jadi gimana cara penggunaannya? Ini gampang banget teman-teman. Jadi nggak perlu ambil sampel kayak tadi atau kayak si spot healing brush tadi kan juga harus kita dikit-dikit ya ngambil areanya. Tapi kalau pakai ini, pakai remove tool itu juga jauh lebih gampang. Jadi kayak tinggal kita brush aja area yang ingin kita bersihkan, maka dia akan otomatis langsung mengganti teksturnya itu dengan sangat baik. Misalkan di sini, dan kita bisa mencoba untuk pakai area yang lebih luas, nggak perlu kecil-kecil. Jadi benar-benar di brush ke area yang luas aja nggak apa-apa. Kayak misalnya di sini nih, ulangin. Di sini ada kerutan kulit juga bisa aku hilangin langsung. Jadi nggak terlihat.
Ya, ini yang di bawah ini juga banyak. Nah, ini bisa. Jadi kita jauh lebih cepat. Nah, ini ada yang misalnya warnanya di sini sedikit belang, bisa kita langsung brush aja. Ya, di sini tadi rambut langsung hilang. Dan yang di bawah ini bisa kita coba juga. Kan jauh lebih cepat dan lebih mudah menggunakan ini. Kalau teman-teman memang menggunakan Photoshop yang terbaru, bisa langsung dicoba. Ya, kalau misalnya areanya cukup luas, nanti Photoshop-nya kayak ada loadingnya sebentar, tapi ditunggu aja. Kalau enggak, ya teman-teman bisa mulai dikit-dikit. Ya, bisa kita lihat hasilnya. Noda-noda freckles yang di kulit di sini pun hilang. Yap. Yang di muka kayaknya udah ya. Terlalu besar. Oke, ya sepertinya udah cukup untuk kita bersih-bersih. Kemudian kita proses berikutnya yang kedua setelah kita selesai tadi, oh, ini ada. Itu adalah kita melakukan dodging and burn. Jadi kayak lebih kepada meng-highlight area yang mungkin lebih gelap atau lebih terang, itu kita bikin lebih dominan lagi. Jadi kayak kita pertegas siluet wajahnya. Itu kita bisa menggunakan tools yang ada di sini, dodge dan burn. Jadi dodge itu bisa membuat lebih terang, kalau burn itu lebih gelap. Oke, kita pilih dodge dulu, dan aku sarankan kita menggunakan exposure-nya yang kecil aja dulu, kekuatannya biar nggak terlalu strong banget nanti. Kita mulai dari tipis-tipis gitu. Terus baru nanti yang area gelap kita juga melakukan pakai burn gitu. Jadi aku selalu sarankan juga teman-teman untuk duplicate dulu layernya. Jadi tadi yang layer aslinya background itu diduplikat dulu biar kita punya layer baru backupan dari yang aslinya gitu. Jadi in case kalau kenapa-napa kita masih punya backupan dan kita startnya itu dari layer yang baru. Oke, di sini aku pakai Dodge warna untuk mencerahkan warna, dan ini aku mempertegas kulitnya yang di hidung sini. Bisa teman-teman lihat lebih putih ya. Jadi kita bisa meng-highlight lagi, mungkin di mata sedikit. Ya, oke. Terus ya, kalau misalnya kurang kerasa bisa dinaikin. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Terus kebalikannya, kita burn untuk area-area yang kira-kira akan lebih gelap. Aku di sini, di sini, di sini. Mungkin di sini kan lebih gelap ya. Kita terangin dikit. Ya, untuk menghilangkan shadow gelap yang di sini.
Dan ini aku juga jangan terlalu banyak atau terlalu tinggi exposure-nya, karena kalau enggak kayak gini ya, bikin kelihatan terlalu over terangnya, atau malah justru jadi kayak gelap gini mah, kayak gosong ini mukanya. Jadi perlu diperhatiin, jangan terlalu banyak. Oke, mungkin ini cukup gini dulu aja. Jadi bisa kita bandingkan ya sebelumnya dan sesudahnya. Ini sebelum kita bersih-bersih tadi, setelah kita coba perbaiki dulu, hasilnya seperti ini. Ini baru step pertama. Ya, kita hanya baru membersihkan mungkin noda-noda di kulitnya. Teksturnya kita samain. Oke, berikutnya kita duplikat lagi aja buat amannya. Dan di sini bisa kita name versi retouch-nya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membuat tekstur kulitnya, atau untuk memperhalus atau menambahkan tekstur atau pori-pori dari kulitnya ini biar lebih smooth lagi. Gitu. Kali ini kan baru tadi cuma kita bersih-bersih doang ya. Tapi ini kita akan tambahkan lagi. Mungkin kalau teman-teman cari tutorial di manapun yang di tempat lain gitu, misalnya di YouTube gitu, misalnya banyak yang pakai cara macam-macam gitu tekniknya. Tapi di sini yang aku akan berikan contoh demonya ke teman-teman itu menggunakan teknik inverted high pass. Banyak, ada kayak frequency separation itu juga ada. Jadi nanti memang nggak ada rumus bakunya ya, saklek harus pakai teknik yang apa itu enggak, karena yang penting kan outputnya itu sama lah gitu ya. Jadi kalau lebih prefer mana aja gitu, mau frequency separation atau mau inverted high pass itu bisa, dan ada banyak teknik yang lainnya juga. Nah yang di sini biar lebih sederhana, aku akan menggunakan inverted high pass. Nah gimana tuh? Jadi kita pelan-pelan ikutin aja teman-teman. Pertama di layer retouch ini, setelah kita tadi udah duplikat yang sebelumnya, kita ganti blending mode-nya yang normal di sini, itu menjadi linear light. Oke, ini biarin aja kayak gini. Kemudian opacity-nya kita ganti ke 50. Untuk retouch layer ini, yang retouch. Berikutnya kita akan menggunakan adjustment layer. Adjustment layer-nya ada di sini. Klik dan dicari invert. Oke, fotonya jadi horor gini ya. It's okay. Nah, ini kita invert dan kita clipping mask atau kita apply ke image yang ada di bawahnya, yaitu di image retouch tadi. Seperti ini. Dengan tekan Alt di antara dua layer ini, maka akan berubah jadi ada arah panah ke bawah. Klik aja. Oke, maka akan tampak seperti ini. Selanjutnya di layer retouch ini kita convert dia menjadi smart object. Klik kanan aja, convert to smart object. Yang tadi, ya. Yang di sini retouch ini kita ganti ke smart object. Nah, setelah dia menggunakan smart object, berarti apapun filter yang nanti kita kasih ke layer ini, itu kan jadi smart filter ya. Atau artinya juga nanti filternya itu, atau settingan dari filternya itu bisa kita ubah-ubah sewaktu-waktu gitu. Nanti jadi kalau misalnya kita lihat hasil outputnya masih kurang, kita masih bisa adjust lagi gitu. Nggak perlu mulai atau ngulang dari awal lagi kalau misalkan nanti hasil akhirnya itu masih kurang oke, belum puas kita, itu bisa kita perbaiki langsung, nggak perlu ngulang lagi dari awal. Jadi tadi bisa di-convert dulu, atau bisa ke filter, convert to smart filter. Jadi tinggal di OK. Ya, maka dia akan gini, sama kayak tadi, klik kanan smart object atau convert to smart filter sama, biar maksudnya kalau dia jadi smart object, maka nanti semua filternya nanti akan jadi smart filter, dan kita bisa utak-atik langsung settingnya di situ nanti. Oke, berarti setelah tadi udah retouch, kita masuk ke filter, kemudian pilih ke other, dan masuk ke high pass. Oke, di high pass ini kita akan bikin image-nya blur. Oke, filter, other, high pass. Kita bikin image-nya blur. Sampai seberapa blurnya, itu kira-kira ini patokannya adalah sampai
objeknya ini kelihatan kulitnya smooth, tapi tekstur atau kontur dari wajahnya itu tetap kelihatan gitu. Kalau ini kan kayak udah mulai kabur ya, nggak kelihatan sama sekali teksturnya, bentuk kontur mukanya itu seperti apa gitu, cuma kelihatan hitam-hitam coklat gitu aja. Nah, ini kita berarti kebanyakan kita kurangin sampai dia smooth, tapi kita masih kelihatan. Itu mata, bibir, hidung, itu masih kelihatan. Kita cari angkanya. Kalau aku di kayak ini kayaknya 9 ya. 9 masih oke. Karena kalau naik, kita mulai ngeblur lagi. Ya, 9, 9,5. Sekitar itu. Kita oke. Di sini udah ada smart filter. Nah, jadi high pass-nya tadi jadi di sini nih. Nanti kalau misalkan kita masih belum puas dengan hasilnya, ini masih bisa kita otak-atik lagi. Kita double klik, angka 9,5-nya masih ada. Nanti bisa kita kurangin atau kita lebihin. Oke, setelah masuk ke retouch, kita tambahkan lagi filternya, yaitu adalah blur dan Gaussian blur. Oke, maka image kita tadi jadi mulai kelihatan lagi. Tadi kan ngeblur ya di high pass ya. Sekarang kita jadi kelihatan lagi image-nya. Dan di sini kalau teman perhatiin, ketika kita geser ke kanan, maka dia akan tampak kembali seperti foto aslinya. Tapi kalau di radiusnya kecil, paling kiri, itu blur, nggak ada efeknya apa-apa. Jadi ini kita coba cari tekstur kulit yang teman-teman inginkan. Jadi kita coba zoom. Ini kan makin ke sini makin sama ya, tidak ada perubahan. Misalkan dirasa mungkin yang pori-porinya udah cukup, itu di mana? Mungkin di angka 4, 4,5 ya. Kita oke. Toh nanti kita bisa perbaiki lagi. Dan kita udah angka 4 tadi. Dan kalau kita lihat image kita tampak ngeblur ya. Kayak glow-glow gitu dan ngeblur kalau kita lihat zoom out. Nah, untuk membuatnya kembali seperti yang kita inginkan, kita bisa menggunakan layer mask di sini ya untuk menampilkan efeknya tuh di mana aja gitu, nggak ke semuanya. Ini karena semuanya, jadi kayak di pinggir-pinggirnya juga ngeblur ya, nggak ada glow-glow ngeblurnya gitu. Padahal kita nggak mau, kita hanya di area-area yang kelihatan aja, yang mungkin permukaannya besar kayak di pipi, di bagian jidat sini, hidung, kulit, dagu. Nah, kita bikin layer mask di sini, tapi sambil tekan Alt, biar apa? Biar kita dapat layer mask-nya langsung yang hitam, di invert langsung. Soalnya kalau misalnya nggak pakai Alt atau Alt, kita klik layer mask di sini doang, itu maka dia akan munculnya warna yang putih, alias ya udah ini tampilan yang putih semuanya terlihat gitu. Tapi kalau kita pakai hitam, dia akan menghapus tadi semua efek yang kita tadi itu di sini, sehingga diumpetin lah ya istilahnya layer mask. Nah, sehingga kita bisa brush area yang mana yang pengen kita tampilin tekstur yang udah kita bikin tadi. Jadi di sini kan brushnya warna hitam dan putih, tinggal kita tuker aja ke warna putih. Atau teman-teman kalau misalnya belum hitam putih warna lain, bisa tekan D aja, D default. Terus kalau foreground-nya putih, kalau belum tinggal di switch pakai X. Biar foreground-nya yang di sini itu warna putih. Dan kita mulai untuk ngebrush area yang ingin kita tampilkan tekstur kulitnya. Di sini. Dan di sini hanya brush di area yang besar ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya area-area detail kecil atau perlu detail kayak mata, ini bulu mata, itu nggak usah, jangan di brush di area situ, jadi hanya di area sini aja. Ini atau di garis hidung yang lubang hidung ini juga tidak perlu. Jadi kita hanya di hidung aja, di sini, di sini.
Dan ya, kayak di bulu mata, ini juga nggak perlu. Kita lanjutkan sampai ke bawah. Kalau ini kan kulit ya, permukaannya semua nggak apa-apa. Kita brush, karena tidak perlu detail banyak di sini. Dan rambutnya pun nggak perlu ya, kita hanya di bagian kulitnya saja. Kalau kelebihan kita tinggal di X aja, ganti ke brush yang berwarna hitam untuk menampilkan kembali detail-detail yang mungkin hilang karena kita brush tadi, kena brush di mata. Ini kita balikin lagi. Oke. Oke, bisa teman-teman lihat di sini tekstur atau pori-pori, tekstur pori-porinya itu udah sama ya, udah seragam dan lebih smooth jadinya. Ya, yang di kulitnya juga. So, kita akan lanjutkan lagi ke step berikutnya, yaitu kita akan memperbaiki atau menambahin mungkin efek make up yang masih kurang di image kita. Jadi sini aku akan bikin layer baru di atas layer invert ini, karena ini di atasnya aja. Dan menggunakan brush, kita menggunakan tool brush yang soft brush, dan warnanya mungkin bisa kita pilih, kita akan tambahkan efek di sini, bagian mata yang di sini, dengan mungkin warna sedikit warna merah di sini. Kita pilih blending mode-nya soft light biar warnanya nggak terlalu banyak. Kita bisa brush. Di bulu mata kita hapus. Ya, kita coba. Ini yang di mata juga ya. Kurangin. Ya. Sini bisa kita kurangin opacity-nya dari 100 ke sesuai yang berapa yang mau kita tambahkan. Kalau tadi kan belum kita tambahin kayak gini, tapi perlu kita improve sedikit biar lebih merah di area situ. Tapi kita cari yang masih kelihatan natural ya. Kalau enggak ini terlalu merah. Mungkin di 30, kita lihat perbedaannya. Ya, lebih subtle sih. Ya, dia kayak misalkan contohnya teman-teman mau memperbaiki lipstiknya gitu ya, biar lebih merah di bibirnya. Ya, itu juga bisa. Tinggal cari warnanya aja. Mana, terus sama kayak tadi soft light. Ini lebih pink ya. Dan aku selalu sarankan teman-teman setiap step tadi, karena ini kan di bagian mata, sini bibir gitu. Itu dipisahin aja layernya, jangan sama di layer yang sama gitu. Dari masing-masing punya layer sendiri. Biar apa? Karena setiap pengaturannya itu kan berbeda ya. Mungkin di sini tadi mata ini warnanya soft red sama sih blendingnya, tapi kan opacity-nya kita cuma butuh 35%. Tapi di bibir mungkin beda lagi. Jadi better kita sendiri-sendiriin. Kita bisa sambil zoom in, zoom out biar kita bisa melihat cara bigger picture-nya. Oke, ini 37. Kita tambahin sedikit aja. Di 30 juga. Kebanyakan.
Ya, ini kayaknya lebih better. Oke, kita udah perbaiki. Ini bisa teman-teman tambahin lagi, praktekkan misalnya di fotonya merasa ada bagian yang kurang ya. Make up-nya mungkin kurang kelihatan, kurang tebel, atau kurang kelihatan warnanya, turun warnanya sehingga harus di up. Itu teman-teman bisa menggunakan teknik yang tadi, pakai soft light. Kemudian diatur aja opacity-nya berapa. Selanjutnya kita akan mengubah image-nya ini atau improve image-nya secara overall, secara color tone-nya juga. Jadi di sini aku akan menggunakan yang pertama menggunakan adjustment layer dan aku pilih yang curve. Di curve ini kita akan dapatkan grafik seperti ini dan tugas kita nanti sebenarnya kita akan mencari komposisi yang pas dari grafik ini. Kira-kira kita buat fotonya itu lebih terang kah atau mau jadi lebih gelap dan lebih kontras atau lebih meng-highlight lagi area putihnya misalkan itu menggunakan grafik ini. Jadi kita cukup bermain saja dengan grafiknya ini. Nah, ini bisa kita lebih pale lagi, lebih putih. Kita bisa menggunakan curve. Ya, dengan teman-teman geser-geser aja, ini hasil di image-nya akan berbeda. Jadi aku sebenarnya mau improve aja tadi fotonya kan gini ya, default-nya. Nah, ini aku akan improve dikit biar terang. Di overall dari fotonya jadi terlihat lebih terang. Ini before-nya sebelum dikasih curve, kemudian setelah dikasih efek curve, image-nya jadi lebih cerah, make up-nya pun juga lebih soft, jadi lebih kelihatan juga, tapi sebenarnya tinggal kita cari tone yang sesuai yang kita inginkan aja di sini mah. Nggak perlu, nggak ada aturannya seperti apa gitu. Jadi kita hanya sesuaikan dengan tone tujuan color tone kita tuh mau seperti apa yang kita inginkan. Kalau teman-teman mau high contrast itu kayak gini juga silahkan. Tapi kalau aku ingin fotonya lebih cerah secara langsung semuanya gitu keangkat warnanya, gunakan grafiknya berarti seperti ini. Ini bisa kita geser-geser ya. Kemudian setelah kita udah selesai curve, kita bisa pakai color balance. Tambahkan lagi adjustment layer color balance. Nah, ini juga sama, kita mau bawa arah warnanya itu ke mana? Apakah lebih dominan ke arah merah, atau ke kuningan, atau ke bluish, atau ke agak ungu-ungu magenta, atau ke green. Nah, itu bisa kita atur dari slider yang ada di sini. Bisa kita lihat kalau kita geser slider yang ke atas ini ke red, maka fotonya akan lebih terlihat lebih merah. Biasanya kombinasi bisa dengan yang yellow. Kalau di sini tadi aku di sampel kan bikin efeknya warnanya agak lebih ke tone gold gitu ya, agak kuning keemasan gitu. Itu biasanya aku pakainya dari red sama yellow-nya aku tarik. Ya. Sih, jadi dia agak kelihatan lebih kekuningan emas gitu kan. Karena kalau tanpa merah, ya dia hanya kuningnya tanggung gitu. Tapi ketika aku merahnya juga geser, dia akan lebih bold lagi warnanya. Lebih gold gitu. Oke, di sini aku tadi ya mau bikin gold. Dan sepertinya ini cukup. Jadi aku rate-nya plus 28.
magenta green-nya tetap 0, yellow blue-nya aku minus 20, jadi lebih ke arah yellow. Sebenarnya udah selesai untuk tahapan skin retouch-nya dan juga color tone dari image-nya. Kalau bisa kita lihat, kita akan grup dulu ini untuk tahu before after-nya yang udah teman-teman kerjakan. Jadi mungkin ini after-nya, before-nya seperti ini. Jadi teman-teman bisa kerasa apa perbedaan dari image aslinya dan versi udah di retouch. Ya, tampak ya. Jadi kayak tekstur kerut-kerutan di kulitnya itu juga hilang, tidak kelihatan. Juga jadi lebih tekstur pattern pori-porinya juga lebih flat dan solid gitu, sama gitu, kayak konsisten di semua kulit mukanya dibandingkan foto aslinya yang seperti ini. Oke, dan kita udah selesai untuk study case yang pertama, yaitu beauty retouch, yang teman-teman bisa coba sendiri. Mungkin setelah selesai dengan yang aset yang aku berikan, teman-teman bisa cari lagi dan belajar lagi untuk coba efek ini diterapkan di image-image yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke study case yang kedua, dan di sini kita akan membuat sebuah banner untuk e-commerce. Selain tadi udah di materi sebelumnya kita coba untuk melakukan beauty retouching, sebenarnya teknik digital imaging juga bisa dilakukan untuk membuat sebuah visual menggunakan produk. Dan dalam case ini biasanya yang visualnya banyak produk itu kan biasanya benar-benar e-commerce ya. Teman-teman bisa sering lihat di situ ada promonya, misalnya barang apa, terus ada diskon atau ada promo apa, itu biasanya kita perlu untuk melakukan digital imaging untuk bagaimana melayout buat komposisi dari barang-barangnya terlihat seperti dalam sebuah satu scene yang sama. Contohnya seperti ini yang kita akan nanti coba bikin. Kita akan membuat komposisi dari produk-produknya ini karena asetnya kan terpisah dan kita masing-masing cari asetnya secara terpisah. Dan nanti akan kita gabung menjadi satu sebuah scene dan kita akan kayak taruh sebuah platform atau podium sebagai tempat naruh barangnya istilahnya di dalam banner kita, dan kita akan coba untuk naruh background juga dan tambahkan teks sebagai informasi utama dari banner kita. Jadi langsung aja kita masuk ke Adobe Photoshop. Untuk project kali ini aku akan membuat ukuran size-nya adalah 1920 atau 1920 pixel dikali tingginya 1080 dengan resolusi 150, karena kalau misalkan di desktop atau di mobile itu kita sebenarnya nggak perlu resolusi yang terlalu tinggi ya sampai 300 gitu. Jadi sebenarnya 150 aja itu cukup, karena yang penting kalau di desktop itu kan justru kecil-kecilan size lah. Jadi semakin kita cari optimal size-nya, bukan size paling kecil namun image-nya juga paling yang optimal. Jadi mungkin ya pasti akan ada kompensasi kayak misalkan fotonya lebih pecah, tapi at least kalau misalnya dilihat dengan ukuran size mobile lebih kecil itu sebenarnya tidak terlalu terlihat, jadi it's fine, it's okay gitu. Karena yang penting semakin ukuran filenya semakin kecil, maka kan load-nya itu lebih faster, lebih cepat jadinya. Oke, jadi aku ukurannya resolusi 150 aja, langsung kita create. Untuk project kali ini aset-asetnya udah aku sertakan juga, dan di sini ada laptop, ada background, ada produknya yang headsetnya, podiumnya, kemudian juga joysticknya. Kita masukkan semuanya ini ke Photoshop. Ya, di sini udah aku sediakan asetnya PNG ya, biar kita bisa lebih cepat. Kalau misalkan ini masih JPEG atau ada background-nya, berarti teman-teman perlu untuk melakukan seleksi terlebih dahulu. Bisa menggunakan pen tool atau menggunakan tools otomatis lainnya kayak Magic Wand misalnya, kalau misalnya background-nya itu solid. Yang pertama kita akan masukkan dulu background-nya ke dalam banner kita. Ya, ini terlalu besar, jadi kita kecilin aja. Kita placing dulu, kira-kira seperti ini.
Selanjutnya kita akan masukkan podiumnya dulu, karena kita nanti akan naruh produknya itu kan di podiumnya ini, dan ini masih JPEG dengan ada backgroundnya, jadi kita akan seleksi. Aku pakai pen tool aja, biar lebih cepat, karena ini bentuknya juga nggak susah ya, karena diagonal garis-garis aja, nggak terlalu banyak curve. Kita klik kanan, make selection, radiusnya setengah, lalu kita ambil ininya aja, platformnya aja. Kita resize dan kita placing di sini dulu. Kita kira-kira aja dulu segini. Platform atau podium. Kita klik kanan, convert to smart object. Ya, nanti aman kalau kita resize, kita gedein, kecilin, itu masih fine. Kita smart object aja. Karena kita nggak tahu nanti kebutuhannya kita banyak ataukah kita ukurannya kecil aja udah cukup. Jadi sebenarnya step pertama itu adalah bikin komposisi dari bannernya dulu. Jadi mungkin kita, kalau teman-teman belum kebayang, mungkin bisa dibantu dengan bikin sketch-nya dulu. Kita coret-coret dulu di kertas, kira-kira maunya seperti ini. Bentuknya, naruhnya kayak gitu. Nah, nanti baru kita terapkan ke Photoshop. Ini aku masukkan dulu barang-barangnya tanpa aku apa-apain dulu. Laptop udah ya, kita close aja. Ini juga udah. Headset kita masukin juga. Kita resize dulu segini. Controllernya juga kita masukkan. Oke, dan masing-masing ini aku rename. Dan kita convert to smart object masing-masingnya. Oke, kenapa ya tadi? Karena biar dia nggak akan pecah atau kualitasnya masih bagus, meskipun nanti kita pastikan resize ya. Pasti gedein, ngecilin, diputer-puter. Kita cari komposisi yang paling pas gitu di dokumen kita gitu. Jadi better untuk menjaga kualitasnya kita smart object aja. Ya, paling gede kita mulai dari laptopnya. Kita kira-kira mungkin ukurannya segini. Oke, dan di podiumnya jadinya kan kurang ya ini ya. Kita bisa rotate dia. Yang terpenting ketika kita membuat banner, apalagi untuk banner, header banner promo kayak gini, misalnya di e-commerce case-nya, kita harus tahu dulu mana prioritas kita, apa informasi yang paling penting untuk ditampilkan, entah itu diskonnya kah, atau produknya kah, dan urutannya gimana gitu. Dan di posisi ini kita misalkan mau meng-highlight si produknya juga. Jadi berarti kita harus pastiin kalau si produknya ini mendapatkan porsi yang tepat gitu. Dan kita anggap user gimana caranya bisa lihat barang-barangnya ini ada apa aja itu dengan jelas gitu. Jadi mindsetnya itu dulu, contohnya di sini case-nya, berarti si podium ini jangan terlalu dominan juga gitu, jangan terlalu besar. Misalnya menguasai layout kayak gini sehingga produknya kita malah jadi kayak nggak begitu kelihatan
ini apa aja sih gitu yang ditampilin di sini produknya. Jadi better kita untuk podiumnya ini nggak terlalu besar karena ya emang hanya pelengkap saja untuk memperkuat konsep kita di sini. Nah, laptopnya mungkin kayak gini. Kemudian yang berikutnya aku akan taruh headsetnya dan kita bisa atur juga posisinya. Dan joysticknya. Oke, kita bisa lihat di sini kalau laptopnya ini it's okay kepotong, tapi dia juga tetap mendapatkan porsi yang besar ya di banner. Kita tetap tahu itu sebuah laptop. Dan juga headsetnya kita taruh di sini untuk joysticknya di sini. Yang penting kita bikin komposisinya dulu secara kasar dulu, nggak usah dipapain tiap objeknya ini, karena itu nanti di step berikutnya. Kalau kita udah lock komposisinya, ini kayak ditaruh ya di laptop ya, kan melayang. Ya, kita sepertinya udah cukup untuk membuat komposisinya. Dan selanjutnya kita akan perkuat efeknya itu dengan menambahkan efek shadow dan juga highlight di produknya, di masing-masing produknya. Dan bagaimana produknya itu berinteraksi dengan permukaan di bawahnya atau dengan benda-benda yang lain di komposisi kita. Kan kayak contohnya di sini, laptopnya itu ada di belakang dari si controller joysticknya ini, terus kemudian si headphone-nya itu ada di atas laptop gitu, dan jadi bayangannya kan nanti pasti nempel ke laptop misalnya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Oke, mungkin kita bisa mulai dari laptopnya dulu. Kita buat layer baru di sini untuk membuat efek bayangannya. Kita taruh ke belakang, kita ganti warnanya menjadi warna shadow yang gelap. Kita ambil aja di sini. Ya, di sini aku nggak hitam ya, tapi masih merah, tapi di bawah sini. Ini bukan hitam, belum hitam ya, masih merah, tapi gelap. Kita perbesar size-nya. Kita bisa mulai membuat efek shadow di sini. Rapikan. Nah, ini untuk shadow lab. Cukup membuatnya dengan brush aja ya. Jadi teman-teman kita draw aja. Dan untuk kelebihannya kita tadi hapus untuk area-area yang kayak di sini kan tadi nggak mungkin ya ada bayangannya, brushnya kelebihan gitu. Jadi kita hapus. Jadi sisakan hanya di sini antara dia dengan permukaan di bawahnya. Dan juga yang di sini juga tadi aku tambahkan dengan front brush yang besar biar dia agak soft. Kita grup aja dulu nih laptop. Kemudian kita beralih ke headphone.
Kita taruh di belakang layarnya, lalu kita grup juga deh. Sebelum nanti belakang takut ketinggalan, ya kita grup. Jadi kita ada layer baru, layer kosong di bawah layar headphone-nya untuk membuat efek bayangan dari headphone ke permukaan laptop. Oke, seperti yang di materi sebelumnya, kita bikin shadow-nya pakai brush ini, warna ini sini. Lalu kita klik saja satu kali, dan kita shift sampai dia ke bawah. Hingga bentuknya kayak gini. Kalau tadi kan tanpa shift kita hanya lingkaran aja, tapi dengan kita shift dan kita tarik resize, kita taruh di sini untuk memberikan efek bayangan pada bendanya. Atau misalkan teman-teman mau pakai cara lain juga bisa. Ini aku contoh yang lain. Kita menggunakan brush yang tadi, dan ini kita kecilin aja ukurannya di sini. Jadi berarti nggak perlu resize dengan tekan tombol shift tadi. Jadi dari awal brush kita udah langsung kita bikin kayak gini. Nggak bulat, tapi langsung kayak gini. Langsung kita klik aja. Dan kita tambahin juga bisa sampai kita mendapatkan ketebalan yang kita inginkan. Kita tarik sedikit. Ya, segini kira-kira ya. Ini kita baru bikin bayangan yang ke permukaan ya. Jadi masih wajar kalau teman-teman ngerasa ini kayak masih nempel aja gitu ya. Belum smooth bayangan di bawahnya. Oke, ini hanya bayangan di permukaan, belum shadow highlight di bendanya. Sekarang kita ke yang controller, kita bikin grup dulu. Kita klik, bikin layer baru, seperti tadi. Dan ini kita bikin satu kali dulu. Nah, ini kita kecilin. Kita brush yang tadi. Terus kita kecilin untuk di bagian sini. Karena ini ada dua kaki lah ya yang bisa yang nempel ke permukaan. Dan kita duplikat aja untuk membuat di bagian satunya. Dan berikutnya kita bikin baru lagi, satu layer baru lagi, yang panjang. Untuk bayangan secara keseluruhan. Kita tarik. Dan kita kurangin opacity-nya. Karena ini kan jaraknya agak jauh ya. Kita sebenarnya bayangan dari keseluruhan joystick-nya di sini. Ini tinggi ya arah di sini. Sehingga yang ini, bagian shadow yang ini itu opacity-nya tipis aja. Nggak perlu setebal ini. Karena dia ada jaraknya. Oke, beda dengan yang ada di bawah sini. Karena dia emang benar-benar nempel. Jadi perlu kita tambahin lebih tebal. Oke. Kemudian setelah kita udah selesai itu tadi ya untuk bikin efek shadow per bendanya ya, di permukaan kita masuk ke shadow highlight di bendanya sendiri. Kita akan sama kayak tadi kita mulai dari laptop. Jadi highlight ini untuk area yang lebih terang, nanti kita akan berikan efek cahaya. Kemudian di area yang lebih gelap kita akan tambahkan shadow jadi lebih warnanya lebih dark.
Kita masuk ke layar laptop. Dan kita clipping mesh dulu. Nah, agar brush nanti yang akan kita taruh di sini buat efek shadow dan maupun highlight itu mengikuti bentuk shape dari si benda atau shape laptop ini. Jadi kita clipping mesh. Caranya yang tadi ya, tekan Alt di antara dua layar ini, lalu klik. Ini brushnya kita klik kanan, kita balikin lagi ke bulat. Kita pilih yang soft. Ya. Kalau controllernya nggak nutupin, kita matiin dulu. Kita akan brush area sini yang memang lebih gelap, karena di bawah. Sini juga. Ini tipis-tipis aja, mulai dari agak jauh ya, ukurannya nggak usah terlalu besar juga brushnya, dan start small dari jarak yang agak jauh di sini. Tidak perlu nutup gini. Kalau nutup nanti terlalu gelap hasilnya, nggak tipis-tipis. Jadi kita mulai dari tipis saja. Kalau dirasa kurang, baru kita tambahin, kita dobelin gitu. Kita balikin lagi kontrolernya. Sebenarnya udah kayak gini. Oke, before afternya. Sebelum kita kasih efek shadow seperti ini, kemudian kita bikin layer baru untuk highlightnya, dan ini sama. Bentuk highlight kita bikin warna yang lebih terang, dan di sini aku coba pakai warna merah, tapi merah yang ke sini coba. Kita nggak pakai warna merah yang ini ya. Kalau mana ini nanti kayak gini. Sedangkan cahaya biasanya kan lebih ada warna putihnya. Makanya merahnya kita tarik ke dekat warna yang terang di sini untuk memberikan efek cahaya. Ini juga sama, mulai dari gede dan agak jauh di tepinya. Kira-kira yang terang kan di sini. Oke, ini kita udah highlight dan shadow dari laptop. Sekarang kita move ke headphone dan kita taruh layernya di atas, sama stepnya. Kita bikin area shadow-nya dulu di bawah sini. Nah, dia letaknya di bawah, itu berarti lebih gelap, sehingga kita brush di bawah ini lebih gelap. Oke, selanjutnya kita bikin efek untuk highlight-nya. Warna yang sama. Jadi kalau sebisa mungkin kita keep ya warnanya, biar selalu sama konsisten untuk shadow dan highlight-nya di setiap bendanya. Kita coba tipis-tipis dulu. Ukurannya segini, dan jaraknya juga teman-teman bisa perhatiin. Jangan terlalu dekat, kecuali mau emang efeknya agak banyak di situ. Kalau misalnya mau mulai dari tipis-tipis, beri jarak agak jauh. Di sini juga ya.
Oke, kita bisa lihat efeknya shadow, perbedaannya ini. Jadi kita bisa lihat secara keseluruhan area di bawah dari headphone-nya ini udah mulai lebih gelap dan real ya. Lebih realistis dibanding tadi, ini masih kayak tempelan, sekarang jadi lebih gelap. Dan untuk highlight-nya juga sama, tadi kayak gini, kita tambahkan sedikit efek merah. Kenapa? Karena warna merah yang kita pilih, karena efek dari background-nya. Jadi efek background-nya kan pasti kadang banyakkan itu mempengaruhi keseluruhan image atau warna yang ada di bendanya ya. Karena dominan merah di belakang, ya maka lighting-nya juga pasti ke bawah sedikit merah. Oke, dan kita bisa juga atur opacity-nya kalau misalnya dirasa efeknya terlalu banyak. Ya, misalnya mau soft aja. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di bagian headphone karena dia dekat dengan laptop monitor layarnya gitu ya. Dan layarnya ini kan nyala ya, nggak mati gitu kan. Sebuah layar monitor logikanya dia mengeluarkan cahaya dan objek-objek yang ada di depan dari monitor LCD-nya itu pasti juga akan kena efek cahayanya juga. Jadi ikut lebih terang gitu kan. Nah, jadi di case yang ini di headphone-nya ini perlu kita tambahkan satu lagi layer untuk highlight, tapi yang khusus pantulan dari laptop. Jadi warnanya apa, kita keep warnanya menggunakan warna kuning yang di sini. Kita bisa pick warnanya dan bisa kita brush ke headphone-nya. Jadi ada sedikit warna kuning di sini karena pantulan dari layar laptopnya. Dan di sini kan dia dekatnya dengan warna kuningnya ya. Dan teman-teman juga pasti ketika misalnya monitor kita lagi nampilin dominan warna apa, ya pasti objek-objek di kita atau di kita di wajah kita misalnya mantul di wajah, itu pasti warnanya berubah jadi sesuai warnanya kan. Misal merah-merah, kalau ada lagi nampilin warna kuning di image di monitornya, maka kita juga ikutan kuning kayak gitu. Nah, itu sama logikanya di headset yang ini di bagian sini. Nah, oke, kalau misalkan mau dibikin lebih merata, bisa coba juga dengan filter blur Gaussian. Nah, biar lebih smooth bayangannya. Ini yang biasa aku lakukan kalau misalkan aku ngasih efek highlight-nya itu kerasa masih terlalu kasar gitu dan terlalu numpuk aja di pinggir. Nah, ini aku bisa halusin dengan filter Gaussian blur. Jadi dia lebih, tuh kalau misalnya gede ya, lebih halus, soft, merata gitu. Oke, kayak gitu. Nah, tinggal kita mainin opacity-nya juga kita bisa turunin. Oke, kira-kira seperti itu. Berikutnya kita masuk ke controller dan lakukan hal yang sama seperti yang lainnya. Jadi kita kasih efek shadow dan highlight. Warnanya putih, jadi kita coba pakai abu-abu aja. Terus di bagian highlight-nya, meskipun ini kayaknya nggak akan terlalu terlihat ya highlight-nya karena warnanya putih. Sedikit merah aja di sini. Dan dia juga jauh kan dengan background tirai merahnya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak. Dan di sini juga sama, kayak yang tadi di headphone ada pantulan dari laptopnya, dan kali ini warnanya adalah biru. Kita ambil warnanya dan kita brush.
Oh, yang sini nggak usah. Kita hapus. Nah, jadi hanya di atasnya aja. Dan kita udah selesai untuk bikin efek shadow highlight di setiap produknya ya, di tiap benda yang ada di sini. Sekarang tinggal kita samakan tone-nya saja. Contohnya di laptop ini kita bisa pakai level. Teman-teman bisa pakai Ctrl L shortcut-nya di keyboard dan kita bikin dia lebih terang. Nah, oke. Dan tambahkan juga color balance atau Ctrl B. Lalu kita buat dia kemerahan. Lagi-lagi kita menyamakan dengan background-nya karena background-nya merah, jadi otomatis benda-benda yang ada di situ biasanya warnanya juga ikut ke bawah, ya. Jadi agak kemerahan juga. Ini kita coba tarik ke merah, merah ke dikit ya. Oke, di sini aku menggunakan red-nya plus 25, kemudian yang di sini magenta minus 11, dan yellow blue-nya aku 0 aja. Oke, bisa teman-teman coba biar tidak terlalu merah. Ini proses cukup, kita oke. Ya, lagi-lagi kelebihan dari smart object, kita udah bikin laptop yang dari smart object, jadi nanti kalau misalnya mau kita ubah lagi ya, tinggal geser-geser lagi aja slidernya. Sekarang kita ke headphone, lakukan hal yang sama, kita level dulu biar dia lebih cerah. Ya, segini, lalu kita color balance yang sama juga, merah. Sekarang kita ke produk yang ketiga. Kita cerahkan juga, ini kayaknya tinggal ngegeser yang slider tengah aja. Lalu kita color balance juga, meskipun mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena warnanya putih, kita agak, tapi kelihatan di button yang di sini nih, kemerahannya. Nah, oke, jadi ini kayaknya udah cukup untuk si joysticknya. Kayaknya terlalu nyalain sih. Ya, komposisinya sepertinya udah pas di sini. Sekarang kita tinggal samakan lagi di bagian podium, karena di sini kan warna aslinya tadi sebenarnya agak pink ya, sehingga kita padahal pengen warnanya itu bisa sesuai dengan backgroundnya. Dan aku pikir di sini bisa kita merahin juga untuk podiumnya. Jadi kita coba podium ini kita geser warnanya bisa ke merah nggak ya? Pakai color balance. Ya, bisa coba nanti di gini kita tarik ke merah, terus kita level biar dia lebih gelap.
bisa kita bikin lebih merah lagi dan lebih gelap lagi itu dengan menggunakan level ya dari tadi color balance. Sebelumnya agak ungu pink gini, kita jadi lebih terang lagi, lebih merah, dan bisa kita perkeruh lagi warnanya menggunakan level. Jadi kayaknya lebih ngeblend ya dengan background kita yang tirai berwarna merah. Step berikutnya kita bisa tambahkan teksnya. Kita pakai tab tool biasa di sini dan kita bisa tuliskan. Di sini aku menggunakan font EXO dan extra bold italic. Copy text ini juga memegang peranan penting ya, karena inilah yang akan membuat orang jadi tertarik untuk mengklik banner kita gitu ya, selain visual kita yang juga harus stand out gitu di antara banner-banner yang lain. Dan memilihnya kita tinggal fokus kemana tadi. Kalau misalnya kita mau fokusin ke diskon biar orang lebih tertarik, itu berarti kita ya akan lebih bikin stand out-nya di diskonnya, teks diskon misalnya gitu, atau barang kita yang memang jenisnya menarik, ya bisa kita highlight di barangnya. Nah, di case ini kita akan balance sih sebenarnya ya antara diskonnya, tapi nanti diskonnya itu akan jadi lebih besar. Dan kopinya ini aku buat belanja elektronik jadi makin asik. Jadi kayak biar ada rhyme-nya gitu, rimanya di belakang sama-sama siknik gitu ya. Biar jadi terasa lebih menarik aja. Biasanya kalau di ini sih ada tim copywriter-nya ya yang bisa untuk bantu kita bikin copy yang kayak gini-gini. Ini kita bisa untuk menuliskan diskon sampai dengan misalkan ya 200.000. Yang perlu diingat di sini juga salah satunya adalah hierarki, kita harus perhatikan itu. Di mana kita nanti harus pinter-pinter bagaimana mengatur jarak yang enak antara copy text yang kecil atau supporting copy-nya ini dengan benefit aslinya yaitu ya diskon sampai dengan 200.000 dan kita bisa cari tahu sebenarnya mana sih yang paling menarik buat user kita. Kalau misalkan di sini sih menurutku case-nya akan jauh lebih menarik kita kasih tahu diskon sampai dengan 200.000 karena itu cukup besar gitu ya untuk apalagi untuk belanja elektronik. Dan kembali lagi ke hierarki, kita perlu pikirkan juga ukuran size font-nya. Jadi yang lebih less priority itu menggunakan ukuran yang lebih kecil dan mungkin yang lebih prioritas itu font-nya juga semakin besar. Jadi di sini kelihatan bedanya. Bagian sini dia hanya dengan 36, tapi diskon sampai dengan udah 46, dan ini lebih besar lagi 121 poin. Tadi aku cuma tarik ya, nggak aku ukur beneran. 120. Nggak pakai angka aku input manual. 46 misalkan. Nah, ini kan kita jadi tahu ya, mana teks yang tambahan yang kayak tadi ini, teks penjelasnya ini, belanja elektronik, dengan yang benefitnya kayak diskon sampai dengan 200.000. Dan ini kita kasih jeda juga jarak di sini biar bisa membedakan tadi mana yang benefit, mana yang teks. Kalau misalkan ini kita bikin mepet-mepet semua jaraknya sama, ini juga tentu akan membingungkan dari si pembacanya atau
user kita yang membaca atau melihat dari banner kita, desain kita. Kadang dia jadi bingung, jarak antara 4 teks ini tuh semuanya sama. Belanja elektronik jadi makin asik, diskon sampai dengan 200.000 tuh semuanya jaraknya sama, sehingga kurang jelas tuh mana yang sebenarnya informasi tambahannya, mana yang untuk benefitnya. Dan dibaca tuh jadi terlalu banyak tekstil juga. Kalau misalnya kita kasih jeda, gini kan bacanya lebih enak, jadi jauh lebih enak. Jadi jarak antara teks baris ini itu lebih pendek daripada jarak yang sini. Jadi lebih panjang. Jadi kayak pembagiannya jelas gitu. Diskon sampai dengan 200.000 itu jadi satu bagian sendiri, belanja elektronik jadi makin asik juga jadi satu bagian sendiri. Atau mau diperbesar lagi juga masih bisa. Yang penting hierarkinya tadi jelas. Kalau misalkan nanti di sini ada tambahan informasi lagi, mungkin kalian bisa coba baca, terus kemudian kira-kira dia itu perlu dibikin terpisah atau nempel sama yang lain gitu. Apakah bisa masuk ke diskon sampai dengan 200.000 masih satu kesatuan gitu misalkan, atau ya better terpisah gitu. Biasanya kan ada syarat dan ketentuan berlaku gitu juga ya. Itu biasanya kan terpisah. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih jarak lagi di bawahnya. Oke, next-nya ini bisa kita kasih efek layer style seperti di sebelumnya. Kita bisa kasih warna dengan gradient overlay mungkin biar lebih menarik, atau dibikin timbul dengan bevel emboss. Atau kita tambahkan drop shadow biar dia juga lebih stand out, bisa jelas ke baca. Yang penting untuk bayangan ini kita nggak perlu terlalu banyak. Jadi perbedaan jelas ya, ini tanpa shadow dan ini dengan drop shadow. Drop shadow ini jadi bisa membantu teks kita akan jadi lebih terlihat gitu, karena dia bisa kayak memberikan jarak antara backgroundnya dengan elemen benda kita, dengan teks di sini kasusnya. Oke. Warnanya aku warna gold gini, kuning ini biar lebih kontras. Dan ada juga warna kuning ya, ambil dari laptop tadi. Nih bisa masih satu warna lah, bisa masih masuk. Bukan tiba-tiba di sini hijau gitu ya. Jadi saranku better kalian ambil warna yang memang ada di image kalian. Lalu di oke. Jadi cari warna yang kontras dari background, tapi warna itu sebenarnya ada juga di image, di keseluruhan image komposisi kalian gitu. Hindari tiba-tiba ambil warna yang nggak ada asal usulnya gitu. Tiba-tiba misalkan di sini hijau gitu, atau biru kan masih masuk ya, di sini ada warna biru gitu. Atau pink gitu. Nah, kalau nggak ada. Kemudian ini efeknya bisa kita copy aja. Diskon sampai dengannya mau aku kasih efek yang sama dengan ini. Jadi ini aku tahan Alt-nya dan kursornya di logo efek sini. Lalu aku tahan dan aku drag ke diskon sampai dengan. Jadi efek layer style yang ada di 200.000 itu akan di copy paste sama persis ke teks diskon sampai dengan. Dan ini juga bisa kalau misalnya kalian mau ke belanja elektronik jadi makin asik dikasih juga, itu juga bisa. Tapi di sini aku enggak, karena untuk bedain tadi hierarki, jadi mana teks yang lebih penting dengan yang less priority. Gitu. Mungkin aku di sini main teks solid aja. Ambil contoh yang di sini. Ya, kayak misalkan di sini. Jadi pasti kelihatan, tapi nggak terlalu banyak efek. Jadinya terlalu berat juga visual kita kalau terlalu banyak efek yang dipakai.
Apalagi sampai beda-beda warna, itu sebaiknya hindari banget. Terlalu banyak teks dengan masing-masing beda-beda warna, itu enggak lah. Itu mending kita hindari aja. Jadi ini lagi-lagi masalah hierarki, jadi aku bedain juga treatmentnya. Di sini teksnya biasa, baru di sini yang lebih penting biar orang lebih fokus ke diskon sampai dengan 200.000. Karena nggak bisa dipungkiri kalau kita pun kadang lebih tertarik ketika langsung baca diskon 200.000. Benefit yang kita terima itu apa? Dan kita kayak, wah gede, kita langsung tertarik, baru kita baca informasi lainnya. Kayak udah tahu, udah tertarik duluan karena benefitnya besar. Padahal ini barangnya elektronik ya. Mungkin kita jadi pengen lihat elektronik itu gitu misalkan, atau lihat campaign kita detailnya seperti apa. Yang penting kita pancing dulu dengan diskonnya tadi. Oke, sekarang kita udah bikin teksnya juga, tinggal kita atur-atur lagi komposisinya, apakah udah cukup atau ada yang perlu kita geser-geser. Oke, kayak di sini coba aku akan geser karena ini masih bisa atau enggak. Mungkin diperbesar aja. Nah, atau kita kayak gini bisa kita perbesar biar komposisinya lebih ngisi, lebih penuh. Jadi tidak ada area yang dibiarkan banyak area kosongnya. Jadi komposisi kita pun jadi lebih balance. Oke, contohnya di headphone. Coba aku putar sini. Oke, mungkin yang bisa kita tambahkan terakhir, kita tambahkan efek widget di bawahnya ini ya, di bawah podiumnya ini. Kita taruh ke layar paling atas, atau mungkin di belakang teks ya, biar tidak mengganggu teks. Di layer 4, kita pakai gradient, dan kita pilih yang linear, basic, hitam, ke transparan. Kita cari dulu. Oke, kita drag. Tadi kita pakai gradient tool yang di sini, dan ini kita pilih yang satu sisinya transparan, dan kita bikin efek di area bawah ini jadi lebih gelap. Dan di saya ini biru ya, karena tadi kita pilih biru jadinya ikutan biru. Nah ini nggak apa-apa, kita bisa ganti di sini. Kita double klik aja, kita klik di sini, dan ini kita ganti ke warna hitam atau merah, tapi yang gelap. Misalnya di sini kita pick. Oke, aku pilih hitam aja nggak apa-apa, karena ternyata oke juga efeknya nggak terlalu aneh ini. Oke, dan ini transparan, biarin aja. Oke, juga oke. Jadi bagian podiumnya di bawah ini jadi ikut lebih gelap. Ya, tanpa ini kan tadi gini, terus kita bisa efeknya lebih dramatis lagi dengan nambahin efek fitnet di bagian bawah. Jadi efek bawahnya jadi lebih, area di bawah itu lebih gelap. Ya, jadi kita mendirect orang juga buat ngelihat area yang di atas aja. Gitu. Jadi benar-benar fokus di teks kopinya ini dan juga di barangnya. Oke, dan kita berarti di sini udah selesai untuk coba membuat banner e-commerce atau banner
promosi produk atau campaign, di mana teman-teman di sini tadi belajar untuk membuat komposisi menggunakan berbagai produk. Di sini ada 3, dan juga bagaimana untuk menambahkan teks dan juga memahami bagaimana hierarki informasi yang tepat ketika udah ngomongin di banner itu. Dan di banner itu kan ukurannya kecil, jadi kita lebih baik komunikasinya langsung aja, nggak perlu terlalu banyak teks, karena ya susah dibaca, karena areanya kan kecil. Dan ukurannya pun dilihatnya misalnya di mobile atau di handphone kan kecil juga. Jadi lebih baik kita langsung fokus ke informasi utamanya. Di sini kita pengen langsung menyampaikan bahwa benefitnya itu diskon sampai dengan 200.000, itu jadi main message-nya, sehingga kita perbesar di situ gitu. Kita fokusin di situ. Selain kita juga ngebagusin komposisi dari produknya, dan kita bagian mana bikin setup menata 3 produk ini biar terlihat jadi satu komposisi gitu. Dari tadi kita komposisi bikin shadow highlight-nya juga. Kita udah selesai berarti untuk study case yang kedua. Ya, itu tadi materi untuk video kali ini. Dan di sini tadi kita udah banyak belajar digital imaging, mulai dari beauty retouch sampai dengan membuat komposisi produk untuk keperluan banner promosi. Dan di sini diharapkan teman-teman bisa mencoba untuk bagaimana teknik-teknik digital imaging yang bisa kita pakai, sehingga bisa level up dari komposisi digital imaging kita nantinya. Jadi selamat mencoba.